Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahra Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi studi Islam dan kajian ekonomi syariah, dan di akhir video nanti saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Krisis keuangan yang dewasa ini menimpa sejumlah besar negara-negara yang dulu diasumsikan kuat dan kebal telah memberikan bukti nyata akan perlunya memandang dan mengkaji ulang praktik bisnis dan perbankan dari aspek yang lebih baik dari sisi transaksi komersial maupun yang lainnya. Maka dipandang perlu untuk merumuskan perbankan yang bernuansa syariah. Indonesia, salah satu negara muslim terbesar yang berpenduduk muslim, merupakan negara lahan subur dan pesat untuk perkembangan dan pembumian perbankan syariah. Di tengah-tengah ramainya bank konvensional di Indonesia, di saat krisis ekonomi, ternyata perbankan syariah tidak terkena dampak yang begitu besar. Maka layaknya kiranya perlu disorot bagaimana jejak perbankan syariah di Indonesia. Penjelasan ini berupaya mengurai tentang sejarah dan peluang perbankan syariah, upaya membumikan perbankan syariah di Indonesia. Sesuai dengan fakta sejarah, kebenaran positivistik dan sekularistik yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi konvensional ternyata banyak menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Ilmu yang diakui sebagai bebas nilai value free ini berpretensi untuk melanggengkan ketidakadilan yang diciptakan oleh para pemilik modal. Perkembangan ilmu ekonomi Islam sendiri dirasa belum seimbang. Di satu sisi, walaupun ditemukan beberapa penyimpangan dalam praktiknya, perkembangan institusi ekonomi Islam sangat pesat. Sedangkan di sisi lain, penggalian teori-teori ekonomi Islam masih kurang dan membuat perkembangannya relatif lambat. Keadaan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu ekonomi Islam saat ini dan perkembangannya di masa mendatang. Perbankan. Perkenalkan, nama saya Humamtori, akan membahas tentang membincang perbankan syariah, mulai dari pengertian, prinsip, dan segala. Syariah pada awalnya dipicu oleh kenyataan terdapatnya sebagian penduduk yang beragama Islam di Indonesia, di mana penduduk tersebut tidak bersedia memanfaatkan jasa perbankan konvensional disebabkan oleh ketidaksesuaian keyakinan terhadap sistem operasional bank konvensional yang menggunakan instrumen bunga. Maka dari itu, perbankan syariah sedang naik daun dikarenakan oleh besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam berbenturan dalam perbankan. Mari kita lanjut ke pengertian dari perbankan syariah. Perbankan syariah diartikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Untuk hal itu,
dalam hal riba ada potongan ayat yang menjelaskan tentang perbankan syariah dan bagaimana baiknya perekonomian Islam bagi umat Islam. Suratnya adalah surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah tersebut menyebutkan janganlah suka memakan harta sesamamu di jalan yang tidak benar. Seperti contohnya yang tadi, riba. Maka dari itu, perbankan syariah menggunakan salah satu prinsipnya, yaitu berbagi hasil. Prinsip-prinsip selanjutnya adalah yang pertama, prinsip titipan atau sewaan, dalam bahasa Inggrisnya depository. Prinsip yang dikenal juga sebagai prinsip al-wadi'ah. Di situ nasabah menitipkan uang atau barangnya kepada bank tersebut sebagai titipan murni, dan pihak bank tidak boleh menggunakan uang dan barang tersebut. Akan tetapi apabila bank tersebut ingin menggunakan uang atau barang tersebut untuk kegiatan perekonomian, bank tersebut harus meminta izin kepada nasabah yang menitipkan uang dan barangnya kepada bank tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu prinsip bagi hasil yang saya sebutkan tadi, yaitu prinsip bagi hasil atau profit sharing. Terdapat 4 maksud dari bagi hasil, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan yang terakhir musaqah. Saya ambil contohnya musyarakah. Musyarakah adalah masing-masing orang memberikan kontribusi, yaitu berupa dana atau amal, dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama dengan kesepakatan. Biasanya menggunakan prinsip ini dalam pembiayaan proyek yang modelnya venture. Ya, yang selanjutnya prinsip jual beli atau dalam bahasa Inggris sell and purchase. Terdapat 3 jenis jual beli yang dapat dikembangkan dalam pembiayaan modal dan investasi perbankan syariah, yaitu bai al-murabahah, bai al-salam, dan bai al-istislam.
istisna. Saya ambil contoh dari Bai al-Murabahah. Bai al-Murabahah adalah jual beli barang jasa pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dari penjual harus memberitahu harga produk tersebut. Maksudnya harga produk yang dia beli awal, dia kasih tahu, diberitahukan kepada pembelinya. Seperti Nabi saat berdagang dulu, Nabi membeli barang tersebut. Kita ambil contoh, Nabi membeli barang tersebut sekitar 5 rial. Dia memberitahu kepada pembelinya, ini saya beli 5 rial dan saya jual, terserah Anda mau memberi berapa, apa Anda mau beli 5 rial silahkan, atau membeli lebih. Dan selanjutnya prinsip sewa. Prinsip keempat ini adalah prinsip sewa, atau dalam bahasa Inggris operationalis. Terdapat 2 prinsip sewa, yaitu al-ijarah yang merupakan pemindahan hak guna atas barang jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dan satu lagi al-ijarah mutahya bil al-tamlik, yang artinya adalah perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewanya. Yang terakhir adalah prinsip jasa, atau biasanya di bahasa Inggris fee-based service. Ya, di dalam prinsip jasa ini terdapat 5 bentuk transaksi. Di antaranya al-wakalah, al-kafalah, terus al-hawalah, kemudian ada al-qard dan al-ron. Saya beri contoh satu, yaitu al-wakalah. Saya akan jelaskan. Al-wakalah itu dalam aplikasinya dapat berwujud seperti auto debit, yaitu seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain-lain. Nah, itulah prinsip-prinsip di perbankan syariah. Nah, sekian, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ke teman saya itu. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang membumikan ekonomi syariah di Indonesia, antara peluang dan tantangan. Membumikan bank syariah dalam Indonesia, antara peluang dan tantangan. Peluang sendiri memiliki arti kesempatan. Jadi, dalam membumikan bank syariah juga ada peluangnya, peluang untuk disebarluaskan, untuk didirikan, dan juga ada tantangan-tantangan. Munculnya bank-bank Islam merupakan sebuah fenomena ekonomi utama zaman kontemporer yang dapat disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam ternyata berasal dari dalam umat Islam sendiri. Apa sih emang tantangannya? Tantangannya adalah rasa minder atau rasa tidak percaya diri di hadapan Barat, dalam hal ini ilmu ekonomi konvensional. Kekurangan percaya diri ekonomi Muslim ini harus segera dihilangkan dengan penguasaan terhadap bahasa, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teori ekonomi konvensional. Setelah menguasai hal tersebut, maka rasa
inferioritas umat Islam dapat dicapai dan pengembangan ekonomi Islam akan menjadi tampil lebih elegan. Justru dari sini dapat dilihat bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan penumbangan superioritas Barat dan memulihkan kepercayaan diri umat Islam. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Tingginya respons terhadap perbankan syariah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konsep dan operasi perbankan konvensional, penyebaran risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, di mana risiko penghimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank. Sebaliknya, risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Dalam jangka panjang, sistem perbankan konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar. Menurut Khursyid Ahmad, yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, ada 4 tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Tahapan yang pertama dimulai pada pertengahan dekade 1900 ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan sosioekonomi pada masa itu mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Dan tahapan kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini, para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dan sistem moneter Islam. Tahapan ketiga ditandai dengan adanya upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan keuangan non-riba baik dalam sektor swasta. Tahapan terakhir yang ditandai dengan pembangunan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi utama. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana membumikan perbankan syariah di Indonesia yang notabene masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Secara filosofis, di zaman pasca modernisme, ada hal yang menarik untuk dikembangkan, yaitu sifat menghargai manusia sebagai individu-individu dengan segala keunikan dan keberagamannya. Dengan menyadari itu, pasca modernisme memberikan hak untuk menyuarakan pendapatnya dan terus menjalankan sifat emansipatorisnya. Jadi, kita harus bisa memegang kedua-duanya, yang universal dan yang lokal. Hal ini pun bisa diterapkan dalam rangka membumikan perbankan syariah di bumi Nusantara tercinta. Pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses membumikan perbankan syariah bagi masyarakat. Yang pertama, sosialisasi dan intensif dan komprehensif melalui bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat muslim. Apabila Anda seorang peneliti yang ingin menguasai medan atau lapangan penelitian, maka langkah pertama yang harus ditangani adalah masalah komunikasi dengan responden. Hal ini juga sama, bagaimana perbankan syariah bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, melibatkan tokoh agama lokal dan organisasi-organisasi massa.
Langkah ini penting untuk memberdayakan para tokoh agama di daerah agar melek terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan. Ketiga, kurikulum pendidikan ekonomi yang meliputi perbankan syariah di sekolah-sekolah Islam. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka dengan sendirinya pertumbuhan anak didik di Indonesia pun akan semakin meningkat. Dan yang keempat, pendekatan yang persuasif dengan melakukan kerjasama yang konkret melalui pemberdayaan sumber daya umat. Hal ini demi memberikan timbal balik yang positif akan peran penting adanya perbankan syariah. Secara politis, akan memperkuat pengaruh brand atau merek perbankan syariah terhadap konsumen sehingga konsumen tidak lari ke produk lain atau dengan kata lain menciptakan pelanggan sejati. Contoh konkretnya seperti ini. Memberdayakan ekonomi santri di pesantren melalui karya nyata yang berkelanjutan dan sistematis. Disejajarkan dengan sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam sosialisme sangat kuat dan menentukan kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran sosialisme. Akhirnya, ajaran ekonomi kesejahteraan yang berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam, etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi, sedangkan dalam kesejahteraan tidak demikian. Karena etika kesejahteraan adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada integrasi vertikal antara aspirasi materi dan spiritual. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya, bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain, penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan materi yang telah dijelaskan oleh Umam dan Sinta. Jadi, ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia semakin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena semakin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain, penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional. Dari ulasan di atas, setidaknya ada 3 hal strategis yang dapat dilakukan guna menyusun langkah selanjutnya bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang. Pertama, revitalisasi tradisi lama yang meliputi Al-Quran dan hadis beserta pemikiran ekonom muslim klasik. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang tidak bisa diragukan lagi bagi ilmu ekonomi Islam. Begitu juga tidak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum ada Adam Smith, Keynes, Friedman, dan ekonom barat lainnya, telah banyak pemikiran ilmu ekonomi Islam yang dilahirkan oleh ulama klasik semacam Abu Ubaid, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Tradisi lama ini tidak boleh serta semerta ditinggalkan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Kedua, pembaruan dan pengembangan tradisi lama yang disebutkan sebelumnya tentunya mempunyai konteks yang berbeda dengan kenyataan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar relevan dengan kondisi yang melingkupi kita di sini dan saat ini. Penyesuaian itu tentu dilakukan harus dalam kerangka maqasid al-syariah. Ketiga, penyikapan terhadap ilmu ekonomi konvensional. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangsi kepada perkembangan ilmu ekonomi Islam. Sikap yang diserukan tidak bersifat reaksioner dan tidak menentang pemikiran Islam progresif
dan tidak menentang pemikiran ilmiah progresif yang ada di Barat. Ini dimaksudkan untuk menciptakan fondasi ilmu ekonomi Islam yang kuat dalam perspektif ilmiah. Di sini harus mampu dibedakan antara yang baik dan buruk. Tentunya perlu diingat ungkapan jangan terima semuanya dan jangan tolak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.